Selamat pagi, Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dengan 7 Minutes Bible bersama Seksi Kerasulan Kitab Suci Paroki Serpong Gereja Santa Monica BSD dalam rangka memeriahkan Bulan Kitab Suci Nasional 2021 bersama saya kali ini Maria Viveka Fiarti. Sesuai dengan bacaan Injil hari ini, kita akan sama-sama mengulas mengenai kisah Yesus diurapi oleh perempuan berdosa menurut Injil Lukas bab 7 ayat 36 sampai dengan 50. Mungkin kisah tentang Yesus diurapi oleh seorang perempuan bukanlah kisah yang asing bagi saudara-saudari sekalian. Apalagi karena kisah ini sudah diulas juga di Injil Matius, Markus, Yohanes, dan tentunya juga Injil Lukas yang akan kita kulik bersama pada hari ini. Tetapi yang menarik, saudara-saudari terkasih dalam Kristus, di Injil Lukas, kita bersama mengulik kisah ini dalam perspektif yang berbeda. Mungkin di Injil Matius, di Injil Yohanes, disebutkan bahwa perempuan yang mengurapi Yesus adalah Maria saudari dari Lazarus. Tetapi yang menjadi pertanyaan, siapakah perempuan yang mengurapi Yesus ini di Injil Lukas? Perempuan ini hanya dikenal sebagai seorang perempuan yang berdosa. Tetapi kita tidak tahu hal lain mengenai dirinya. Nah, ini yang membuat menarik saudara-saudari sekalian, bahwa kita akan mengenali sosok perempuan ini dari dua kacamata, yaitu dari pandangan sesama manusia dan juga tentunya dari pandangan Tuhan kita, Yesus Kristus, dan bagaimana mata dari Yesus Kristus menjadi sangat berbeda dari bagaimana sesama manusia memandang perempuan itu. Disebutkan bahwa perempuan itu datang dan kemudian mengurapi Yesus dengan air matanya dan menyeka dengan rambutnya. Ditambah lagi juga ia kemudian menuangkan minyak wangi di kaki Yesus. Si Farisi berkata di dalam hatinya, jika Yesus ini nabi, tentu harusnya ia tahu siapa dan orang seperti apakah perempuan yang menjamahnya ini, karena ia adalah perempuan berdosa. Dari sini kita bisa melihat bahwa di mata si Farisi ini, ia menilai di dalam hatinya apa yang kasat mata dari tokoh lainnya. Yang pertama, tentu penghakimannya kepada tokoh si perempuan dan dosa-dosa yang ia asosiasikan dengan identitas perempuan itu. Di satu sisi, ia juga menghakimi Yesus dengan ketidaktahuannya, di mana ia mempertanyakan kenabian Yesus karena ia tidak menjauhi si perempuan itu. Dan selain penghakiman di dalam hatinya, kita juga bisa menilai bahwa si Simon, orang Farisi ini, tidak melakukan dialog dengan Tuhan, tetapi ia menyimpan penghakiman itu di dalam hatinya sendiri. Namun saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kemudian kita melihat bersama dari sisi Tuhan kita, Yesus Kristus. Kemudian ia mengajak Simon si Farisi untuk berdialog. Dari situ kita melihat bahwa Yesus tidak hanya mengetahui siapa perempuan yang menjamahnya, tetapi ia juga mengetahui isi hati dari Simon yang menghakiminya dalam diam.
bahwa di sini terlihat bahwa Yesus menunjukkan dirinya sebagai Tuhan yang Maha Tahu apa yang ada di dalam benak kita. Namun tidak hanya itu, saudara-saudari sekalian, kita bisa melihat juga kemudian betapa Yesus menunjukkan dirinya sebagai Tuhan yang Maha Kasih. Karena lepas dari dosa-dosa yang melekat pada perempuan itu, Ia memberikan pengampunan kepadanya atas dasar iman, ketulusan, kasih yang ditunjukkan perempuan itu kepadanya. Karenanya, Yesus berkata pada perempuan itu, "Imanmu telah menyelamatkanmu." Dari sini, kita bersama-sama melihat ada dua sosok. Satu, si Farisi yang menyimpan penghakiman di dalam hatinya, yang merasa tinggi hati menilai orang lain. Sementara ada sosok si perempuan yang menyadari segala dosa-dosanya, yang menyadari kerendahan dirinya, hingga kemudian ia berlari kepada Tuhan, menunjukkan kasihnya, puji-pujiannya kepada Yesus, karena ia tahu dengan rahmat Yesus Kristus dapat menyembuhkan luka-luka dosa yang ada di dalam dirinya. Dan tentu saja kita dihadapkan juga dengan Tuhan Yesus Kristus yang tahu apa beban di dalam hati kita dan kemudian memberi pembebasan berdasarkan iman kita. Dari sini kita melihat, saudara-saudari sekalian, Tuhan memberikan kebebasan kepada kita mengenai apa yang menjadi pilihan kita. Tetapi Tuhan menjanjikan rahmat kepada siapa yang mau dengan rendah hati mengakui kekurangan dirinya dan menunjukkan kasihnya kepada Tuhan, sebagaimana yang dilakukan oleh perempuan yang mengurapi Yesus. Maukah kita mengakui keterbatasan kita dan menggunakan daya yang kita punya untuk berdialog dengan Tuhan, untuk memuji Tuhan? Karena Tuhan menjanjikan rahmat bagi kita yang berpegang teguh kepada iman di dalam Yesus Kristus. Semoga Bapak Ibu yang terkasih, kita dapat belajar memilih seturut perempuan yang mengurapi Yesus untuk bertobat dan memegang iman kepada Yesus. Karena Yesus melihat melampaui dosa kita, melampaui apa yang dilihat orang lain terhadap kita, selama kita pun berpegang teguh kepada iman kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua.